definisi dari vaksinasi atau vaksin. Karena kita lihat vaksin itu kan suatu produksi biologi yang berisi antigen yang berupa mikroorganisme, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga aman, kemudian apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ya, yang namanya pandemi tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu kelompok, termasuk oleh pemerintah. Sehingga kolaborasi itu menjadi keniscayaan. Terima kasih Pak Luri. Memang sebenarnya banyak faktor. Yang pertama masalah tenaga kesehatan juga dan sarpras. Kalau sarpras sih kita masih bisa pengadaan meskipun gimana caranya. Tetapi kalau tenaga kesehatan ini kan untuk mendidik seorang perawat, dokter atau tenaga medis yang lain itu kan butuh waktu. Ini yang jadi permasalahan. Sehingga kami kesulitan kita bisa menambah tempat tidur, tapi permasalahan nakesnya siapa? Nah ini kan. Dan nakes ini baik petugas medis, dokter atau perawat atau bidan itu juga manusia biasa yang mereka juga kemungkinan terpapar COVID ini besar sekali gitu. Jadi resiko tertular COVID ini besar. Kemudian belum lagi kalau sudah bekerja, kemudian kita langsung ke masyarakat, kita harus edukasi ke mereka masalah vaksin. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang kadang-kadang membuat kami juga harus ekstra bekerja. Itu saja sih, Mbak. Boleh digambarkan sedikit dok situasi saat ini bagaimana sih di rumah sakit dan sampai harus membuka rumah sakit lapangan juga situasi dari para pasien? Oke, jadi pasien ini rata-rata mereka setelah dinyatakan positif atau melakukan pemeriksaan PCR, mereka itu melakukan isoman. Nah, isoman ini banyak sekali mereka melakukan isolasi mandiri itu di rumah, di hotel, di apartemen segala macam. Tapi dalam perjalanannya ada yang semakin berat dan ada yang bisa sembuh. Yang semakin berat ini mereka otomatis mencari rawat inap di rumah sakit yang memang sekarang rumah sakit semuanya juga melayani COVID. Itu banyak sekali dan kami kewalahan karena jumlah tempat tidur yang minim. Padahal memang harus diketahui bahwa sebenarnya Indonesia, daerah Indonesia atau Asia Tenggara ini gudangnya penyakit infeksi, tapi kita belum siap untuk itu. Jadi kita sampai kekurangan tempat tidur yang jumlahnya awal kami membuat 40 tempat tidur yang khusus untuk COVID dengan bertekanan negatif dengan HEPA. Kemudian dalam perjalanannya sampai dengan 94 pun penuh sehingga kami harus membuka lapangan rumah sakit lapangan yang berkapasitas 100 dan 100 ini sudah 50-60% penuh sehingga kadang-kadang kami juga kewalahan. Kalau sudah begini, nakesnya gimana? Nakes ini nggak ada, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin sehingga otomatis jam kerja ini agak kita perpanjang. Yang biasanya 3 shift, kita pakai 2 shift sehingga bisa membantu pasien-pasien ini. Yang penting kita happy, bisa pasien itu bisa sembuh, pulang kita juga senang. Ya, inilah upaya para tenaga kesehatan yang kita nggak
kadang-kadang melihatnya sudah tahu ada kejadian lonjakan COVID, tapi tidak terbayang sampai sebegitunya. Nah, ini terima kasih dokter memberikan pemahaman juga ketika kita masyarakat bisa lebih ketat lagi menerapkan protokol kesehatan, artinya paling tidak kasusnya tidak bertambah. Saya ke Mas Budiman lagi. Mas Budiman, kalau kondisi yang saat ini dihadapi di lingkungan teman-teman pekerja media, boleh diceritakan nggak dari sisi presentase saja barangkali atau secara garis besar saja, banyak juga kah yang terpapar? Oh, banyak ya. Tapi kalau ditanya persentase, tentunya saya tidak punya data yang detail. Tetapi saya berada di grup-grup wartawan, ya, berada di grup-grup apakah itu di forum Pemret atau di sana, memang banyak sekali orang yang kemudian terpapar. Tapi artinya wartawan dan rakyat biasa sama saja, ya, sama saja semuanya berpotensi terpapar. Tetapi justru yang kita harapkan adalah apa yang diceritakan oleh Kolonel Berlian tadi, bagaimana nakes pun sudah kewalahan, sudah kelelahan, bagaimana kita sama-sama membantu ya. Bagaimana kita sama-sama membantu agar kurva yang sedang naik melonjak tinggi itu sedikit melambat dan ada flattening the curve ya, ada kurva yang semakin merata dan itu memberikan kelegaan ya, kelegaan kepada para tenaga kesehatan, kepada petugas rumah sakit untuk dia bisa sedikit bernafas. Caranya dengan apa? Caranya patuhi saja sebetulnya apa yang disarankan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Kalau tidak perlu-perlu amat jangan keluar. Ya, kalau tidak perlu-perlu amat jangan keluar, stay at home. Ya, memang ini juga menimbulkan dilema karena banyak orang-orang pekerja informal yang kemudian kalau nggak keluar, nggak dagang, dia nggak bisa makan. Tapi justru disinilah sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah bersama dengan kolaborasi masyarakat sipil, seandainya data itu ada, kemudian mereka juga kita bisa bantu. Ya. Dalam posisi PPKM seperti sekarang, penindakan PPKM hendaknya itu juga dilakukan dengan empati, tegas tetapi dengan human, karena mereka juga berada di lapangan itu juga untuk hidup, ingin berkontribusi untuk negeri saat-saat pandemi sekarang dengan mengikuti anjuran-anjuran melakukan PPKM dan datang ke sentra vaksinasi untuk sentra vaksinasi, itu sebetulnya Anda sudah menjadi pahlawan-pahlawan bagi negeri ini. Anda telah berkontribusi pada negeri ini untuk minimal meratakan kurva COVID-19 dan diharapkan kemudian turun dan pemerintah bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan termasuk fasilitas kesehatan. Nah, itulah peran-peran yang dikerjakan dan wartawan akan berada kemudian menyampaikan realitas empirik di lapangan dengan disiplin melakukan verifikasi. Sehingga itu tidak akan membuat panik ya, tetapi juga ada communication of hope, komunikasi harapan. Kegentingan ada harus disampaikan bahwa situasi sekarang genting, tetapi tetap ada harapan di sana karena pemerintah dengan segala cara berbuat untuk ikut kemudian membantu menangani COVID-19 ini. Jadi pemerintah melakukan bagiannya, kita juga masing-masing warga negara melakukan bagian kita gitu ya Mas Budiman? Iya, tidak mungkin hanya pemerintah sendiri. Tidak mungkin hanya pemerintah, semua warga negara semua harus terlibat dalam perang melawan pandemi ini. Setuju Mas Budiman. Saya ke Dokter Berlian lagi. Dok, kalau tadi melihat Mas Budiman sedikit menyinggung ya kurva ya, kita berharap tentu akan landai. Ada harapan nggak dari kita melihat beberapa hari belakangan ini angkanya sudah menurunkah Dok? Kondisi peningkatan atau belum? Belum Mbak. Jadi kalau saya lihat peningkatan ini banyak faktor Mbak ya, bukan berarti apa-apa. Mungkin faktor yang pertama, masyarakat kita sudah pandai, sudah sadar, sudah kalau merasa sakit nggak enak, waduh, sudah paranoidnya ke COVID. Otomatis apa yang dilakukan? Mereka melakukan PCR. Nah, PCR ini otomatis begitu positif langsung mereka dilaporkan. Tapi juga ada kelemahannya. Sisi kelemahannya terus terang saja pemerintah mungkin belum bisa mendata dengan baik jumlah statistik, jumlah data yang ada. Contohnya banyak yang mereka begitu dikatakan positif isolasi mandiri, mereka melakukan PCR sendiri, melakukan pemeriksaan sendiri itu tidak sesuai dengan jadwal. Semisal pada hari ke-10 mereka akan evaluasi. Tapi karena dia mampu, punya uang, dia lakukan pemeriksaan itu pada hari ke-5. Nah, hari ke-5 otomatis laboratorium atau rumah sakit
ini masih positif ya dilaporkan. Kan nilai-nilai itu memungkinkan terjadi hal demikian meskipun tidak banyak. Ya itu contohnya seperti itu. Jadi memang tidak ada alternatif lain. Selain itu juga ada kita perlunya seperti yang dikatakan Pak Budiman, Pak Guru juga memang proses ini harus kita jalankan dengan disiplin. Tidak ada alternatif lain. Gitu. Dan vaksinasi, percepatan vaksinasi ini wajib dan cepat harus karena apa namanya tidak ada terapi yang signifikan mau pakai apapun masih butuh proses penelitian. Nah, vaksinnya sekarang ada ini segera kita begitu ada vaksin datang kita habiskan dalam waktu berapa hari ke depan seharusnya begitu. Baik, jadi benar salah satunya adalah upaya yang selain protokol kesehatan kita jaga adalah vaksinasi nih dok. Kalau vaksinasi ini sudah berjalan kan sudah beberapa bulan ya, dan bahkan ada masih kelompok masyarakat yang menolak vaksin begitu, khawatir dengan KIPI dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita edukasi nih dalam kesempatan ini dok, bagi mereka yang masih menunda vaksin karena belum yakinkah atau karena khawatir KIPI-nya? Silakan dok. Banyak masyarakat kita memang apa namanya, mohon maaf karena perbedaan negara kita ini kan negara yang heterogen dengan berbagai macam lapisan masyarakat dengan adanya tingkat sosial ekonomi yang berbeda, kesenjangan yang ada jarak yang sangat selisih sangat besar, sehingga edukasi ini memang masih perlu kita berikan kepada masyarakat. Nah ini pun masih kita lakukan dengan mengedukasi mereka dan tentunya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lainnya yang bersama-sama kita berupaya untuk bisa terus melakukan vaksinasi yang gratis ini. Sebenarnya kita bersyukur sekali karena pemerintah sudah memberikan vaksin yang gratis. Coba kalau misalnya kita harus membayar sendiri, kita nggak tahu gimana jadinya. Ini satu kebijakan yang sangat baik pemerintah terhadap rakyatnya, sehingga kita harus edukasi terus kepada masyarakat dengan level menengah ke bawah. Ini yang harus kita lakukan. Sedangkan kalau dengan KIPI sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi memang banyak yang takut. Nanti kalau sudah divaksin jadi demam, jadi ini segala macam. Nah, itu yang benar. Kalau divaksin itu pasti ada dampak dan efeknya. Karena yang dimasukkan adalah benda asing, benda yang tidak familiar dalam tubuh kita. Itu dimasukkan otomatis akan terasa dalam 1-2 hari demam, kemudian mungkin ada rasa gatal, rasa apa yang tidak bersifat berat, hanya ringan. Itu tergantung kondisi tubuh kita sendiri. Ini yang harus kita berikan informasi ke masyarakat. Sebenarnya kejadian ikutan pasca imunisasi ini tidak akan menimbulkan hal yang berat, kecuali orang yang divaksin itu dalam kondisi tidak sehat atau mempunyai komorbid, seperti yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari Kementerian Kesehatan. Orang-orang siapa yang tidak boleh vaksin dan yang boleh vaksin. Contoh seperti autoimmune disease. Penyakit autoimun ini kalau misalnya dia dalam fase pengobatan kemudian divaksin akan bermasalah. Ini kadang-kadang kita tidak care dengan kondisi kesehatan kita sendiri. Mungkin itu. Ya, artinya kita juga harus jujur ya dok ya ketika akan divaksin, kita mengungkapkan kondisi kesehatan kita apa adanya. Ya. Nah, bagaimana nih, ada pesan juga nggak dok untuk masyarakat yang memilih jenis vaksin? Jadi ada yang mengatakan, nanti tunggu jenis ini datang, atau merek ini ada. Nah, ini bagaimana? Ada pesan nggak dok bagi mereka yang memilih jenis vaksin? Memang ada sebagian masyarakat yang bertipikal seperti itu. Kadang-kadang saya juga, waduh, ini gratis loh. Gratis sebenarnya meskipun nilai efikasinya itu berbeda, tapi yang ada dulu harusnya kita vaksin. Dan mereka harus mau. Kadang-kadang saya mengatakan, sudah nggak usah melihat vaksin model apa, kita nggak bisa bikin kok. Tapi vaksin apapun kita bisa, asal itu pemerintah BPOM sudah rilis bahwa itu baik. Jadi kadang-kadang dalam edukasi mereka, saya mengedukasi mereka, saya minta yang Sinovac, saya minta, udah yang ada dulu, nggak perlu harus yang A, B, C, D. Nanti kalau Bapak Ibu terpapar, sangat beresiko, sangat bahkan sampai dengan kematian yang saat ini, karena kita menilai dengan yang kita vaksin ini, pasien-pasien yang, mohon maaf, yang meninggal rata-rata
98% itu belum vaksin. Ini yang kadang-kadang ironis sekali, vaksin ada kok dan tinggal mau nggak divaksin gitu aja. Itu mungkin. Nah, saya ke Mas Budiman lagi, Mas. Bagaimana peran media dalam hal ini? Kita juga menjadi alat untuk juga menyampaikan edukasi, begitu kan? Nah, mengenai vaksinasi, jenis vaksin dan lain sebagainya, apa yang bisa dilakukan dari media untuk membantu edukasi ke masyarakat ini? Ya, saya kembali ke pertanyaan Glory ke Kolonel Berlian tadi ya, soal orang-orang yang menolak vaksin. Menurut saya Litbang Kompas itu sudah membuat pemetaan sebetulnya, ya, di pada wilayah teritori mana sebetulnya yang tingkat akseptabilitas terhadap vaksin itu rendah, dan itu juga telah di mapping sebenarnya penyebabnya apa rendah gitu, dan bagaimana yang rendah itu kemudian di treatment agar mereka kemudian mau, siapa tokoh-tokoh berpengaruh yang bisa mengubah pola pikir itu satu hal. Tetapi kalau kita terjebak terus kepada banyak orang yang menolak vaksin, itu yang ingin divaksin itu akan kapiran ya. Kapiran itu artinya akan tidak terperhatikan. Bagi saya adalah fokus kepada orang-orang yang kemudian berniat melakukan vaksinasi, karena bangsa ini butuh quick win ya. Bangsa ini butuh sebuah wilayah, katakanlah begini, Bali. Kalau Bali itu 100% sudah divaksin, bahkan sekarang lebih tinggi dari itu, ini akan menjadi proyek-proyek percontohan. Ya, menjadi proyek-proyek percontohan, dia sudah vaccinated all, gitu kan. Dan kemudian bagaimana nanti wilayah divaksin? Apakah ada korelasi antara yang sudah divaksin dengan tingkat kematian? Ya, Jakarta yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi bahwa Agustus bisa 7,5 juta, sekarang pada angka 5, sekian juta. Kalau itu bisa tercapai, ini juga akan menimbulkan harapan-harapan. Nah, di tengah depresi seperti sekarang, harapan-harapan ya klaster-klaster yang sudah sudah tervaksinasi secara penuh, itu juga menjadi dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah Jakarta kemudian selesai, bagaimana melebarkan ini ke wilayah-wilayah sampingnya, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian juga dilebarkan. Nah, dengan cara teritorial seperti itu, mungkin juga akan lebih cepat terjadinya herd immunity. Karena kalau Jakarta sendiri kemudian bisa 7,5 juta pada Agustus nanti, tetapi Depok belum, Bogor belum, Tangerang belum, mobilitasnya begitu tinggi, nah itu juga bisa mengganggu tripnya herd immunity. Nah, kembali ke pertanyaan Glory, soal vaksin mana yang paling ampuh dan lain sebagainya. Ini kan kalau dari sisi positif, itu adalah karena literasi ya, karena daya baca, mereka membaca informasi-informasi yang begitu banyak sehingga mereka akan memilih menunggu vaksin ini, menunggu vaksin itu, menunggu vaksin yang sana dan lain sebagainya. Karena seperti itu positifnya adalah mereka ada peningkatan daya baca menyerap informasi. Tapi kalau terlalu lama menunggu, ya jangan sampai kemudian keburuan virus yang asli yang masuk daripada virus yang lewat vaksin gitu loh. Nah, ini juga harus kemudian disadarkan. Nah, media punya fungsi untuk menyadarkan itu. Kalau kita mengalami vaksin hepatitis dan lain sebagainya kan nggak nanya juga sebenarnya. Ini vaksin dari mana ya? Kira-kira begitu ya. Nggak nanya. Hanya dokter mengatakan kita percaya pada otoritas. Ya, otoritasnya adalah otoritas dokter. Hanya sekarang di era seperti sekarang, di era matinya kepakaran, semua orang kan jadi dokter-dokteran kan. Semua orang merasa pandai, piawai memberikan second opinion, gaduh nggak karu-karuan, sehingga ini menghambat proses ke sana. Sehingga harus diambil sebuah langkah-langkah yang lebih saya bilang tadi yang otoritatif, juga mendapatkan merasa ada pegangan. Nah, ini yang harus dikerjakan sehingga memilih-milih vaksin oke, ada yang menolak oke, tetapi tadi jangan sampai keburuan vaksin yang asli, virus yang asli masuk dulu sebelum ada protektor di dalam vaksin apapun mereknya. Nah, saya pikir itu yang perlu disadarkan oleh media. Media akan mencoba menjelaskan dari vaksin itu, bagaimana setelah divaksin KIPI dan apa yang harus dikerjakan, dan media juga harus berkolaborasi juga dengan komunitas-komunitas kedokteran termasuk Kolonel Berlian dan dokter-dokter yang lain yang harus berkolaborasi untuk mengedukasi publik. Gitu, Glory. Baik, terima kasih Mas Budiman. Saya ingin ke Dokter Berlian lagi nih, Dok, melihat saat ini masyarakat ya, yang tadi digambarkan Mas Budiman juga ada yang mungkin sudah membaca informasi terlalu banyak begitu ya. Nah, hari ini bolehkah kita berikan keyakinan lagi bagi masyarakat yang belum juga divaksin gitu ya, masih menunggu-nunggu ini agar lebih yakin. Dokter, silakan, ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang belum divaksin?
untuk masyarakat yang belum divaksin, ingat pemerintah sudah memberikan vaksin yang gratis dan itu pasti bagus dan sangat bermanfaat untuk kita semua yang belum divaksin. Segera lakukan, datang tempat-tempat serbuan vaksin, bisa ke rumah sakit, ke puskesmas, sehingga ajak saudara, teman, segala macam, sehingga kita bisa mencapai nilai herd immunity, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar cepat selesai, seperti negara-negara lain, kita bisa beraktivitas kembali, sehingga semua berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Semangat, tetap harus lakukan vaksin. Terus semangat dan terus juga mau menyediakan diri untuk divaksin. Terima kasih Dr. Berlian. Mas Budiman, pesannya untuk masyarakat, di mana vaksinasi lagi percepatan di mana-mana, aksesnya mudah. Silakan Mas. Ya, datanglah ke sentra vaksinasi, ya. Kemudian setelah dari sentra vaksinasi, kemudian berada di rumah, jalankan aktivitas itu di rumah kalau itu memang bisa dikerjakan. Keluarlah hanya pada saat-saat sesuatu yang memang harus keluar. Ya, bagi para pekerja informal, ya kemudian ini tanggung jawab pemerintah juga, ya, untuk kemudian membantu agar mereka-mereka yang terdampak itu betul-betul juga masih tetap bisa survive. Dan saya yakin pemerintah pun akan tetap membantu dan memperhatikan mereka dengan berbagai bantuan-bantuan yang ada. Tapi yakin dan optimislah ya, ketika kurva ini terus meningkat, meninggi, pasti dia akan berhenti dan pada saatnya kemudian juga akan turun. Sejarah telah membuktikan ya, flu Spanyol 1918, 1920, kalau baca buku itu kelihatan sekali bagaimana second wave itu begitu tinggi dan kemudian turun dan kemudian harapannya adalah kita akan memasuki sebuah era normal yang baru. Tetapi itu tentunya dengan prasyarat ada disiplin dari masyarakat, ada kecakapan dan kesigapan dari pemerintah untuk tetap mengelola pandemi ini. Tetapi tetap harus optimis, tidak boleh kemudian pesimis bahwa seakan-akan ini sudah akhir dari dunia. Enggak, ini masih ada kehidupan yang mungkin akan lebih bagus pasca pandemi itu telah berlalu. Atau mungkin jadi endemi, ya, menjadi bagian dari keseharian itu juga harus kita antisipasi ke sana. Terima kasih Mas Budiman. Tadi pesannya sangat clear sekali buat kita semua yang menyaksikan sahabat Kompas di sini. Kita harus ikut berpartisipasi dalam percepatan ini, menyediakan diri divaksin, menjaga protokol kesehatan. Dr. Berlian, selamat untuk seluruh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Antariksa AS Nawan Antariksa dan juga yang tentunya saat ini tengah merawat pasien maupun mempercepat vaksinasi di beberapa sentra. Salam hormat ya Dok ya. Terima kasih Mbak. Dan semoga semuanya tetap bisa menjaga kesehatan dan tidak terpapar COVID-19. Mas Budiman Tanurujo, terima kasih. Terima kasih Glory, Kolonel Berlian. Pesan yang juga mengena bagi seluruh sahabat Kompas untuk ikut berpartisipasi dalam percepatan program vaksinasi ini. Nah, para sahabat Kompas kalian, hari ini kita berbincang tidak terasa sudah banyak yang kita serap, banyak yang kita dengarkan. Semoga tidak hanya berhenti di situ, tapi kita laksanakan sesuai dengan pesan tadi dari Dr. Berlian dan juga Mas Budiman. Mari kita bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini dengan divaksinasi dan juga menghargai upaya dari para tenaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan supaya kasusnya nggak naik-naik terus. Dan jangan lupa, ingat pesan Ibu untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga mendukung 3T tadi untuk tracing, testing, dan juga treatment. Dan acara ini tidak berhenti di sini tentunya, berbagai informasi seputar COVID-19 lainnya bisa diikuti, bagaimana perkembangannya dan informasi terbaru tentunya di Harian Kompas dan juga di website kompas.id. Setiap hari Kompas akan menyajikan berita-berita terkini, artikel, tips, serta infografis, fakta, dan data yang menarik tentang COVID-19. Jadi ikuti langsung, sampai jumpa di program Tanggap Pandemi selanjutnya. Saya Glory Oyong dan seluruh narasumber undur diri. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.